wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Aflaha dari kelas 3A PGMI. Di sini saya akan membahas video tugas UAS dari Ibu Dr. Wiwinda MPD. Baiklah, materi yang pertama yaitu masuknya Islam ke Indonesia. A. Proses masuknya Islam di Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia itu tidak berlangsung secara revolusioner, cepat dan tunggal, melainkan berevolusi, lambat laun dan sangat beragam. Menurut para sejarawan, teori-teori tentang proses masuknya Islam ke Indonesia dapat dibagi menjadi: yang pertama ada teori Mekah. Teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Yang kedua ada teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Yang ketiga ada teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam di Indonesia itu berasal dari daerah Persia atau Persi, yaitu kini Iran. Yang keempat ada teori Cina. Teori Cina mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Jawa, itu berasal dari perantauan Cina. Materi yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses masuknya Islam di Indonesia. Menurut Uka Jasmita, masuknya Islam di Indonesia dilakukan 6 jalur, yaitu yang pertama saluran perdagangan, melalui jalur perkawinan, jalur tasawuf, jalur pendidikan, serta jalur kesenian. Yang ketiga yaitu peran Wali Songo dalam penyebaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, peranan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam antara lain, yang pertama sebagai pelopor penyebaran agama Islam pada masyarakat yang belum banyak mengenai ajaran Islam di daerahnya masing-masing. Yang kedua, sebagai para pejuang yang gigih dalam membela dan mengembangkan agama Islam di masa hidupnya. Yang ketiga, sebagai orang-orang yang ahli dalam bidang agama Islam. Yang keempat, sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terus-menerus beribadah kepadanya sehingga memiliki kemampuan yang lebih. Yang keempat, sebagai kepemimpinan Islam di daerah penyebarannya masing-masing yang mempunyai jumlah pengikutnya cukup banyak di kalangan masyarakat Islam. Yang keenam, sebagai guru agama Islam yang gigih mengajarkan agama Islam kepada para muridnya. Materi selanjutnya yaitu dinamika perkembangan Islam di Indonesia selama masa penjajahan. Perkembangan Islam di Indonesia selama masa penjajahan memperlihatkan dinamika yang sangat kompleks. Islam tidak hanya dipahami sebagai agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hadir sebagai kekuatan sosial, politik, dan budaya yang membentuk identitas masyarakat Nusantara sejak kedatangan bangsa Eropa mulai dari Portugis, Belanda hingga Jepang. Umat Islam Indonesia mengalami tantangan besar. Akan tetapi dalam tekanan kolonial, Islam justru tampil sebagai faktor pemersatu yang mampu menyalakan semangat perlawanan sekaligus menjadi dasar pembentukan kesadaran nasional. Selanjutnya, yang pertama, Islam sebagai identitas dan perekat sosial. Islam sejak awal telah berakar dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Ia hadir bukan hanya dalam praktik ritual seperti sholat, puasa, atau haji, melainkan juga dalam tata nilai sosial, budaya, dan politik. Ketika bangsa asing masuk dan berusaha menguasai tanah air, identitas keislaman menjadi simbol penting perlawanan. Fakta bahwa penjajahan berasal dari agama dan budaya yang berbeda menimbulkan rasa solidaritas yang kuat di kalangan umat Islam. Yang kedua, perlawanan Islam terhadap kolonialisme. Dinamika berikutnya terlihat dari berbagai perlawanan fisik yang lahir dengan inspirasi ajaran Islam. Ulama dan kiai berperan sebagai motor penggerak sekaligus pemimpin moral rakyat. Yang ketiga, kebijakan kolonial terhadap Islam. Melihat besarnya pengaruh Islam, pemerintah kolonial Belanda. B. Peran ulama dan organisasi Islam dalam menggerakkan perlawanan terhadap penjajah. Yang pertama, ulama sebagai pemimpin perlawanan. Ulama memiliki peran sangat penting dalam menggerakkan rakyat melawan kolonialisme. Kedekatan ulama dengan masyarakat membuat mereka dipercaya sebagai pemimpin moral sekaligus pemimpin politik. Mereka tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga menanam kesadaran tentang kewajiban berjihad melawan penjajah yang dianggap sebagai kekuatan kafir. A. Di Aceh, ulama seperti Tengku Ditiro dan kemudian Tengku Umar serta Cut Nyadin memimpin perang panjang melawan Belanda dengan semangat jihad. B. Di Jawa, para kiai berperan besar dalam perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1803 dengan menjadikan pesantren sebagai basis logistik. Yang ketiga, di Minangkabau, kaum Padri yang berorientasi pada pemurnian Islam berperang melawan Belanda dalam perang Padri, yaitu pada tahun 1821 dan 8 sampai 1837.
Perlawanan yang dipimpin ulama ini memperlihatkan bahwa Islam tidak hanya sebagai ajaran spiritual, tetapi juga sebagai kekuatan politik. Baiklah, materi yang ketiga yaitu peran Islam dalam pembangunan nasional. Islam berperan penting dalam pembangunan nasional pasca kemerdekaan melalui kontribusi moral, etika, dan nilai-nilai sosial. Nilai Islam seperti keadilan, persaudaraan, dan gotong royong memperkuat persatuan bangsa. Islam berperan dalam mempertahankan kemerdekaan dan merumuskan dasar negara. Haji Agus Salim, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, santren dan madrasah mencetak kader bangsa berakhlak dan berjiwa nasionalis. B. Kontribusi organisasi Islam di bidang pendidikan. Organisasi Islam seperti Muhammadiyah, NU, dan Persis mendirikan sekolah, madrasah, pesantren, dan universitas. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada ilmu agama, tetapi juga ilmu umum, sains, dan teknologi. Adanya modernisasi dan integrasi kurikulum agar lulusannya mampu bersaing di era modern. Pendidikan Islam mencetak generasi berakhlak mulia, cerdas, dan profesional. Yang C. Kontribusi organisasi Islam di bidang sosial. Organisasi Islam mendirikan rumah sakit, panti asuhan, lembaga zakat, dan koperasi umat. Melalui NU, Muhammadiyah, Dompet Duafa, Lazismu, umat diperdayakan secara ekonomi dan sosial. Dakwah dikembangkan tidak hanya spiritual tetapi juga sosial. Pelatihan keterampilan, ekonomi umat, dan kesehatan. Ormas Islam menjaga kerukunan antar umat beragama melalui dakwah yang moderat dan kerjasama lintas agama. Materi yang terakhir yaitu kontribusi organisasi di bidang politik. Sejak kemerdekaan, umat Islam aktif dalam bidang politik melalui Masyumi, NU, PPP, PKB, PAN, PKS. Tokoh Islam memperjuangkan aspirasi umat dan nilai keadilan, moralitas, dan serta kesejahteraan rakyat. Islam memperkuat demokrasi dan menjaga keutuhan NKRI dengan prinsip musyawarah dan persaudaraan. Hubungan ormas Islam dan pemerintah bersifat dinamis, namun selalu memberikan kontribusi positif bagi bangsa. Materi yang keempat yaitu Islam kontemporer di Indonesia. Yang pertama, tantangan Islam dalam konteks modern di Indonesia. A. Radikalisme dan ekstremisme, yaitu paham radikal lahir dari interpretasi sempit terhadap ajaran Islam. Yang kedua, itu ada sekularisasi dan pengaruh budaya barat, yaitu memisahkan agama dari kehidupan publik, gaya hidup hedonis dan materialistis. Yang ketiga fragmentasi internal umat Islam. Yang keempat ada globalisasi dan media sosial. Yang kelima ada kesenjangan ekonomi dan pendidikan. Yang kedua itu ada peluang Islam dalam konteks modern di Indonesia. Yang pertama ada demografi muslim mayoritas, yaitu umat Islam Indonesia lebih dari 200 jiwa menjadi kekuatan sosial dan politik. Yang kedua itu pemanfaatan teknologi informasi, yaitu membuka peluang dakwah, pendidikan, dan ekonomi disebarluaskan terutama pada generasi muda. Yang ketiga yaitu penguatan ekonomi syariah, perbankan syariah, zakat, wakaf produktif, dan industri halal memperkuat ekonomi umat. Yang keempat ada peran Islam moderat, yaitu dikenal dengan toleran dan demokratis, menjadi peluang penampilan wajah Islam damai menjadi contoh bagi dunia. Yang terakhir yaitu partisipasi sosial dan politik, yaitu memiliki ruang luas dalam politik dan kebijakan publik. Materi selanjutnya yaitu radikalisme dalam Islam. Ciri-cirinya, satu, mengklaim kebenaran tunggal dan menganggap kelompok lain itu sesat. Yang kedua, menolak demokrasi, Pancasila, dan pluralitas. Yang ketiga, menekankan penerapan syariat secara formal. Yang selanjutnya faktor penyebabnya, yang pertama teologis, penafsiran ayat dan hadis secara tekstual tanpa konteks. Yang kedua sosial ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Yang ketiga politik, kekecewaan terhadap pemerintah dan elit politik. Yang selanjutnya ada upaya penanggulangannya. Yang pertama penguatan pendidikan Islam modern di sekolah dan pesantren. Yang kedua dialog antar agama dan antar mazhab untuk toleransi. Yang ketiga literasi digital agar generasi muda tidak mudah terpapar paham radikal. Modernisme dalam Islam. Dampak positif modernisme yaitu reformasi pendidikan, lahirnya sekolah dan universitas Islam yang modern. Yang kedua kemajuan ekonomi umat, yaitu berkembangnya bank, koperasi, dan industri halal. Yang ketiga kesetaraan gender, yaitu meningkatkan peran perempuan di berbagai bidang. Yang selanjutnya yaitu dampak positif modernisme, yaitu sirkularisasi, agama dipisahkan dari kehidupan publik. Dua, gaya hidup materialistis, yaitu modernasi tanpa keseimbangan spiritual. Yang ketiga, terkikisnya tradisi, yaitu nilai budaya dan Islam Nusantara dianggap kuno.
Yang selanjutnya yaitu peran media sosial dalam Islam. Yang pertama, media sosial sebagai ruang dakwah, yaitu platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, Facebook menjadi media dakwah modern. Yang kedua, ustadz dan dai digital memiliki jutaan pengikut. Yang ketiga, dakwah online menjangkau generasi muda lintas daerah dan negara. Terus yang selanjutnya, peran positif media sosial. Yang pertama, akses ilmu agama lebih mudah, dakwah kreatif lewat konten visual, meningkatkan solidaritas sosial. Itu dampak negatif media sosial, yaitu radikalisme online, polarisasi umat, dan hoaks agama, penyebaran informasi yang hoaks. Yang kedua yaitu literasi digital Islam, yaitu umat perlu menerapkan prinsip tabayun sebelum menyebarkan informasi. Gunakan media sosial untuk menyebarkan Islam yang damai dan moderat, bukan permusuhan. Baiklah, materi yang terakhir yaitu kontribusi Islam terhadap peradaban dunia. Studi sumber terhadap ilmu pengetahuan. Yang pertama ada astronomi, yaitu dalam peradaban Islam berkembang pesat karena kebutuhan religius seperti menentukan arah kiblat, waktu sholat, dan penanggalan hijriah. Yang kedua ada kedokteran. Umat Islam mendirikan Bimaristan, rumah sakit modern pertama dengan layanan gratis, apotik, dan pendidikan kedokteran. Selanjutnya ada matematika, yaitu Islam berkembang karena kebutuhan perdagangan, astronomi, dan hukum waris. Yang keempat ada filsafat dan ilmu sosial. Dalam filsafat, Al-Farabi mengembangkan konsep negara ideal, Ibnu Sina mengkaji metafisika, sedangkan Ibnu Rushd menafsirkan karya Aristoteles. B. Sumbangan Islam terhadap seni. Yang pertama ada kaligrafi, tulisan Arab indah digunakan sebagai penghormatan pada wahyu Allah. Yang kedua geometri dan Arab square. Keduanya sering menghiasi masjid, istana, manuskrip, hingga benda sehari-hari. Yang ketiga ada musik. Meski terhadap perbedaan pandangan ulama, musik memainkan peran penting dalam dunia Islam, terutama di Andalusia, Persia, dan Turki. Yang keempat yaitu sastra Islam berkembang dalam bentuk puisi dan prosa. Puisi Sufi karya Jalaluddin Rumi dan Hafiz memuat simbol cinta ilahi Yang selanjutnya ada sumbangan Islam terhadap arsitektur. Arsitektur Islam mencerminkan perpaduan fungsi religius, sosial, teknologi, dan estetika. Masjid menjadi pusat ibadah sekaligus pusat pendidikan dan sosial. Contohnya Masjid Cordoba, Masjid Biru di Istanbul, dan Masjid Isfana yang menampilkan kubah besar, menara, serta dekorasi kaligrafi dan geometris. Yang selanjutnya ada dampak positif globalisasi terhadap Islam dan kebudayaannya. Yang pertama penyebaran ilmu dan dakwah. Yang kedua penguatan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga pengembangan ekonomi syariah. Yang keempat ada pertukaran budaya yang positif. Yang selanjutnya ada dampak negatifnya, yaitu yang pertama sekularisasi dan krisis identitas. Yang kedua erosi budaya lokal Islami. Yang ketiga ada radikalisme dan polarisasi. Yang keempat ada komersialisasi agama.